Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dharma Augustia dari kelas 1C, Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat tentang hasil pengurutan data seperti ini. Nomor 1, menggunakan bubble sort secara ascending. Ini sintaksnya. Pertama, di sini saya membuat metode bubble mempunyai parameter nilai, NIM, dan nama. Untuk sintaksnya, pertama membuat perulangan for integer i sama dengan 0. Kenapa i bernilai 0? Karena indeks selalu dimulai dari angka 0 dengan syarat i lebih kecil dari panjang data dari variabel nilai i increment. Di dalam perulangan tersebut mempunyai perulangan lagi. Perulangan for integer j sama dengan 0, sama seperti variabel i di atas ini. Variabel j bernilai 0 karena indeks selalu dimulai dari angka 0 dengan syarat j lebih kecil dari panjang data pada variabel nilai i dikurangi i dan dikurangi 1 j increment. Jika nilai dari j lebih besar dari nilai j plus 1, maka pertukaran akan terjadi, di mana nilai j, nilai awal indeks j akan disimpan pada variabel temp, dan nilai dari j tadi akan digantikan oleh nilai dari j plus 1, dan nilai j plus 1 akan digantikan oleh temp tadi. Jadi nilai j akan berpindah pada nilai j plus 1, dan nilai j plus 1 akan berpindah pada nilai j. Begitu pula untuk NIM dan nama. Pada metode tampil, print seperti ini, dan perulangan ini untuk memunculkan datanya. Format ini atau ini digunakan untuk memberi jarak antara NIM, nama, dan nilai ini. Pada metode main, di sini mendeklarasikan variabel array NIM dengan data seperti ini, variabel array nama dengan data ini, dan variabel array nilai jadi seperti ini. Program berjalan dengan memanggil metode tampil terlebih dahulu agar data sebelum diurutkan akan tampil. Setelah itu, setelah memanggil metode tampil, program akan memanggil metode bubble ini tadi, dan print data setelah diurutkan berdasarkan nilai terkecil karena ascending. Lalu memanggil metode tampil agar menampilkan hasil dari proses metode bubble, dan print ini tadi. Outputnya akan seperti ini.
dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Lanjut tugas 2. Pada tugas nomor 2 masih tentang bubble sort, tetapi secara descending. Yang dirubah hanyalah pada operator ini yang sebelumnya lebih besar dari untuk ascending, untuk descending menggunakan lebih kecil dari. Selebihnya sama seperti tugas nomor 1 tadi. Outputnya seperti ini. Dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Untuk tugas nomor 3 yaitu menggunakan insertion sort secara ascending. Pertama, membuat metode insertion. Rumusnya seperti ini, sintaksnya seperti ini. Metode insertion mempunyai parameter nilai, NIM, dan nama, yaitu data yang akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama, deklarasi variabel I dan J. Untuk perulangannya, I berawalan nilai 0. Kenapa nilai 0? Karena indeks dimulai dari 0 dengan syarat I lebih kecil dari panjang data dari array nilai. Mendeklarasikan variabel temp yang mengambil nilai dari array nilai maksudnya indeks I, juga sama dengan temp NIM mengambil nilai dari indeks NIM ke I. String temp nama mengambil data dari array nama indeks ke I. Perulangan for J sama dengan I min 1 dengan syarat J lebih besar atau sama dengan 0 dan temp lebih kecil dari nilai J decrement. Nilai J plus 1 sama dengan nilai J min J plus 1 bernilai min J nama plus J1 sama dengan nama indeks J. Nilai indeks J plus 1 mengambil nilai dari temp. Temp ini tadi, NIM J plus 1 mengambil dari variabel temp NIM, nama J plus 1 mengambil nilai dari variabel temp nama. Lalu return nilai. Return berfungsi sebagai membalikkan sebuah nilai ke dalam metodenya sendiri. Lalu
metode tampil seperti metode pada tugas 1 dan 2 tadi untuk yaitu berfungsi mencetak data dari array name, nama, dan juga nilai. Pada metode main, pertama mendeklarasikan 3 array tersebut dengan panjang data sebanyak 5. Pertama, program akan memanggil metode tampil, kedua metode insertion. Lalu print ini pada saat proses insertion tadi, di situ data array sudah diurutkan berdasarkan nilai yang terkecil ke yang terbesar dari array nilai. Lalu program akan menampilkan data yang telah diurutkan berdasarkan nilai yang terkecil ke yang terbesar. Outputnya seperti ini. Dari data yang terkecil, dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Lanjut tugas nomor 4, yaitu menggunakan merge sort secara descending atau dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Pertama, pada metode urut merge yang mempunyai parameter name, nama, dan nilai. Pertama, program akan mengecek apakah panjang dari array nilai lebih dari 1. Jika panjang nilai lebih dari 1, maka proses ini akan berjalan. Pertama, mendeklarasikan n nilai depan, yaitu bernilai panjang data nilai dibagi 2. Mendeklarasikan array dengan nama nilai depan sepanjang n nilai depan. Mendeklarasikan lagi n nilai belakang, yaitu panjang data nilai dikurangi panjang data nilai dibagi 2. Lalu membuat array dengan nama nilai belakang sepanjang n nilai belakang. Lalu mendeklarasikan array nama depan sepanjang n nilai depan. Kenapa saya menggunakan n nilai depan bukan n nama belakang? Karena saya mengirit line dari program saya ini. Dan juga karena panjang data dari nilai dan nama serta NIM panjangnya sama. Jadi buat apa mendeklarasikan panjangnya lagi kalau bisa memakai dari n nilai depan atau n nilai belakang ini. Sama, ini juga nama array nama belakang sepanjang n nilai belakang, nim depan sepanjang n nilai depan, nim belakang sepanjang n nilai belakang. Selanjutnya, sistem array copy. Maksud dari sistem array copy yaitu kita bisa menduplikasi data pada array dan dimasukkan ke dalam array lain. Contohnya seperti ini. Kita
kita akan mengcopy data pada array nilai dimulai dari indeks 0 dan dimasukkan pada array nilai depan yang ditulis dari indeks 0 sepanjang n nilai depan. Begitu pula dengan array copy nama dan nim. Dimulai dari indeks 0 dituliskan pada nama depan atau nim depan, ditulis pada indeks 0 sepanjang n nilai depan. Lalu cetak bagian depan ini. Lalu program akan memanggil metode tampilkan array dengan parameter nim depan, nama depan, dan nilai depan. Pada tampilkan array seperti tugas nomor 1 sampai 3 tadi, tampilkan array berfungsi untuk mencetak data dari array tersebut, array nim, nama, dan nilai. Setelah menampilkan data dari array tersebut, maka memanggil metode urut merge, yaitu metode dirinya sendiri atau disebut rekursif dengan parameter nim depan, nama depan, dan nilai depan. Lalu sistem array copy lagi, kita akan menduplikasi data dari array nilai yang dimulai setelah n nilai depan dan dimasukkan pada array nilai 8, maksud saya n nilai belakang, dimulai dari indeks 0 sepanjang n nilai belakang. Berlaku juga pada sistem array yang bawah ini. Lalu print bagian belakang, memanggil lagi tampilkan array untuk mencetak data bagian belakang tadi dan memanggil urut merge atau rekursif tadi. Lalu mendeklarasikan array tem nilai yang mengambil nilai dari hasil metode sorting dengan parameter nilai depan dan nilai belakang. Pada metode sorting, pertama-tama mendeklarasikan integer array tem sepanjang setengah depan plus setengah belakang, yaitu panjang dari data nilai depan dan ditambah dengan nilai belakang. Deklarasi integer sekarang 1, 2, 3 dengan nilai 0. Ketika sekarang 1 lebih kecil dari panjang data setengah depan dan sekarang 2 lebih kecil dari setengah panjang data setengah belakang, maka akan mengecek kondisi if ini. Jika setengah depan indeks sekarang 1 lebih besar dari setengah belakang indeks sekarang 2, maka tem indeks sekarang 3 akan diisi dengan nilai dari setengah depan indeks 1, indeks setengah depan indeks sekarang 1. Jika tidak, tem indeks sekarang 3 akan bernilai setengah belakang indeks sekarang 2. Lalu ketika sekarang 1 lebih kecil dari panjang data setengah depan, maka
tem indeks sekarang 3 bernilai setengah depan indeks sekarang 1. Dan jika sekarang 2 lebih kecil dari panjang data setengah belakang, maka tem sekarang indeks 3 bernilai setengah belakang indeks sekarang 2. Return tem berfungsi untuk membalikan nilai dari tem dimasukkan ke metode sorting ini. Maka tem nilai ini akan bernilai dari tem ini. Lalu setelah pemanggilan metode sorting selesai, maka memanggil metode pindah nama yang hasilnya akan dimasukkan pada array tem nama. Pada metode pindah nama hampir sama seperti metode sorting. Perbedaannya hanya pada nilai yang dibalik. Untuk kondisinya disamakan agar nama, nim, dan nilai tidak acak. Jadi seperti Agus yang punya nilai 89 tidak bertukar dengan nilai yang lainnya. Karena pada program ini yang menjadi key, yang menjadi kuncinya adalah pada nilai. Mana nilai yang terkecil, mana nilai yang terbesar. Lalu hasil dari tem nama dimasukkan ke tem nama ini. Begitu pula dengan tem nim yang memanggil metode pindah nim. Lalu print gabung dan urutkan, maka memanggil metode tampilkan array. Outputnya seperti ini. Pertama, data awalnya seperti ini. Panjang data nilai akan dibagi 2, yaitu 5 dibagi 2, 2,5, maka nilai depan mempunyai 2 data dan bagian belakang mempunyai 3 data. Saat nilai data sudah terbagi menjadi 2 dan 3, maka data yang depan akan dipecah lagi menjadi 2 bagian. Maka depan dan belakang, depan 1, belakang 1, dan itu akan diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Begitu pula pada data yang belakang akan dipecah lagi menjadi 2, yaitu 3 dibagi 2 yaitu 1,5, maka data yang depan 1, data yang belakang 2. Data yang belakang akan dibagi lagi, Dina dan Eko, dan diurutkan dari terbesar ke terkecil. Disatukan kembali, hasilnya ini. Data dari yang terbesar ke yang terkecil.
Sekian, saya Muhammad Dharma Augustia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.